Teman-teman, di video ini kita akan belajar fungsi atau logika if di dalam Visual Basic Excel. Kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan formula if di dalam Microsoft Excel, maka ini akan cukup mempermudah teman-teman untuk mengikuti bagian ini. Karena pada dasarnya prinsipnya adalah sama, teman-teman tinggal belajar prosedur penulisan kodenya. Baik, teman-teman, kita langsung lihat beberapa contoh. Saya akan buat sebuah prosedur. Saya namakan kelulusan. Kita akan mulai dengan contoh yang memiliki dua kondisi, yaitu kalau nilai lebih dari sama dengan 60 maka lulus, dan kalau kurang dari 60 maka tidak lulus. Jadi contoh ini contoh sebuah nilai ya, teman-teman. Jadi saya tulis dulu datanya. Nama, nilai, hasil. Namanya misalkan Andi, nilainya 80 dan kita mau tentukan hasilnya. Teman-teman, untuk menuliskan fungsi if, teman-teman mulai dengan if dulu, spasi, kemudian statementnya. Statementnya adalah jika nilai di range B2 lebih dari sama dengan 60, maka hasilnya lulus. Coba kita ketikkan sheet 1 range B2 sama dengan lebih dari sama dengan 60, maka kalau di formula Excel biasanya kita gunakan tanda koma atau titik koma. Kalau di sini kita gunakan then ya. Then saya enter. Setelah itu teman-teman masukkan hasilnya. Apa yang akan terjadi kalau seandainya kondisi itu sesuai. Teman-teman, untuk kasus ini kita mau masukkan hasilnya adalah lulus di C2, maka teman-teman silakan ketik sheet 1 range C2 sama dengan lulus. Kalau kita tinggal memiliki satu kondisi, teman-teman tidak perlu tulis kondisinya, teman-teman langsung menuju ke hasilnya. Jadi selanjutnya ketikkan else dan langsung ke hasilnya. Jadi hasilnya misalkan sheet 1 range C2, ini nilainya adalah tidak lulus ya. Oh, ini huruf besar semua, tidak lulus. Baik, untuk mengakhiri statement if, teman-teman gunakan and if. Saya run, teman-teman lihat dari tulisan lulus, saya ganti angkanya 50. Saya run, ternyata berubah menjadi tidak lulus. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Kita coba membuat sebuah contoh di mana kondisinya lebih dari 2. Kondisinya ada 4 ya, teman-teman. Jadi kita mulai dengan buat kriterianya dulu ya. Jadi kriterianya begini teman-teman. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 85, maka dia akan sangat baik. Kalau lebih dari sama dengan 75, maka dia akan baik. Dan kalau lebih dari 60, lebih dari sama dengan 60, hasilnya akan cukup. Oh, ini saya ganti dulu. Dan kalau kurang dari 60, maka hasilnya adalah kurang. Kita punya 4 kondisi ya, teman-teman. Kita coba buat kodenya. Kita mulai dari if dulu, kemudian kita masukkan kondisi yang pertama, sheet 1 range B2 titik value. Kemudian lebih dari sama dengan 85, maka then hasilnya adalah di C1 sangat baik ya. Jadi sheet 1 range di C2 hasilnya akan menjadi sangat baik. Kemudian masukkan statement yang kedua supaya cepat teman-teman. Saya copy saja ini yang pertama ini. Nah, untuk kondisi yang kedua, teman-teman mulai dengan else if.
ini yang berbeda. Else if ya teman-teman. Kemudian kita ubah statementnya ini, kondisinya. Ini harusnya 75 dan kita ubah hasilnya menjadi baik ya. Setelah itu kita masuk ke kondisi yang ketiga. Saya copy lagi supaya lebih cepat. Ini kita ganti menjadi 60. Kemudian ini menjadi cukup. Selanjutnya teman-teman, karena kita tinggal memiliki satu kondisi, maka teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, teman-teman tidak perlu ketik kondisinya, langsung ke hasilnya. Teman-teman bisa tulis else, langsung hasilnya. Saya copy yang sebelumnya supaya lebih cepat juga. Ini saya ubah menjadi kurang ya. Terakhir, kita tutup statementnya dengan and if. Mari kita lihat teman-teman hasilnya. Nah, ini kurang ya. Saya coba ganti nilainya. 75 misalkan. Maka harusnya baik ya. Ya, teman-teman bisa lihat ada perubahan ya. Sebenarnya kode ini teman-teman bisa buat lebih sederhana lagi. Karena nantinya kalau teman-teman punya kode yang panjang sekali, maka sebenarnya ini kurang efektif ya. Apalagi kalau teman-teman sudah belajar statement dim sebelumnya. Teman-teman bisa gunakan ini. Saya coba tulis ulang kodenya seperti ini. Saya mau deklarasikan sebuah variabel. Namanya adalah hasil. Nilai dulu. S range ya. Saya akan deklarasikan sebagai objek. Kemudian dim has as range juga. Kita kemudian set ya. Teman-teman ingat kalau kita membuat variabel itu menjadi sebuah objek, merujuk pada objek, maka selanjutnya langsung ketikkan set ya, tidak boleh langsung. Jadi harus dimulai dengan set dulu, kemudian nil sama dengan kita merujuk pada sheet 1 range. Teman-teman lihat untuk nilai kita merujuk pada B2 ya. B2. Kemudian kita set juga has. Ini merujuk pada sheet 1 range C2. Nah, setelah ini teman-teman, ya ini diganti saja. Ini menjadi nilai nil. Saya copy. Ini saya ganti jadi nil juga ya. Ini saya ganti jadi nil. Kemudian untuk hasil has, ini saya ganti jadi has ya. Ini juga jadi has. Ini juga has. Dan terakhir ya. Kita coba lihat teman-teman. Saya coba ganti dulu nilainya 95. Harusnya hasilnya nanti sangat baik ya. Saya ternyata betul ya, sangat baik. Saya coba ganti lagi 10 misalkan. Harusnya hasilnya kurang. Kita coba run. Hasilnya kurang. Oke, demikian teman-teman membuat kode untuk fungsi if yang mana terdiri dari lebih dari 2 kondisi. Selanjutnya teman-teman, kalau kita mau menjalankan prosedur ini, ketika nilai berubah, maka hasilnya tidak langsung berubah. Kita harus run prosedurnya dulu. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya ketika nilai itu berubah, maka hasilnya pun ikut berubah. Nah, ini caranya gampang sekali teman-teman. Kita hanya perlu memasukkan prosedur ini ke dalam modul worksheet, di mana nanti kita coba buat sebuah event yang mana kalau sesuatu terjadi, ada sebuah trigger, maka prosedur itu akan jalan secara otomatis. Nah, coba kita lihat ya. Ini saya coba copy. Di-cut juga bisa teman-teman. Silakan klik sheet satunya. Nah, di sini teman-teman harus pilih. Pertama, harus pilih worksheet dulu. Jangan general, worksheet. Setelah worksheet,
Ini ada beberapa pilihan ya, selection change. Silakan teman-teman pilih selection change, artinya kalau ada perubahan pada sel yang dimention di dalam prosedur, maka otomatis dia akan run prosedurnya. Coba kita lihat. Ini saya hapus ya teman-teman, sub kelulusan karena sudah ada di atas. Kita coba ini nsub juga saya hapus, sudah ada sebelumnya. Kita coba ubah nilainya ya. 70. Ini nilainya langsung berubah ya. 80 langsung baik, 40 kurang. Ini sudah otomatis teman-teman. Jadi cukup gampang ya teman-teman, cuma kerjakan modulnya di modul worksheet. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, bayangkan kalau data ini ada lebih dari satu, misalkan ada 40. Apakah teman-teman harus membuat fungsi if ini satu persatu atau bagaimana? Ini cukup merepotkan kalau teman-teman harus ketik satu persatu. Bagaimana cara cepatnya? Cukup mudah juga. Teman-teman nanti harus belajar di video setelah ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.